membanggakan diri nggih. Pun kepanggih. Sombong ibadahnya Ustaz. Nggih, sombong membanggakan diri. Membanggakan diri itu biasanya lahir timbul karena rasa sombong, kan nggih. Rasa sombong, terus bangga diri, terus akhirnya terus semena-mena, merendahkan orang lain, kan gitu nggih. Maka dilarang dalam Islam. Dalilnya di sini Imam Nawawi mengambil surat An-Najm ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa alau bimanittaqo. Fala maka janganlah tuzakku, kalian apa? Mensucikan diri, menganggap dirinya suci. Ya, tuzakku mensucikan anfusakum diri kalian. Artinya janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa dia Allah, kan ya. A'lamu lebih mengetahui bimanittaqo, dengan atau kepada orang yang bertakwa. Allah itu tahu siapa yang bertakwa sesungguhnya, itu Allah tahu. Orang tidak boleh merasa paling, itu kan tidak boleh. Nabi Musa saja ditegur oleh Allah ya. Ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, ya Musa, siapakah orang yang paling pandai? Nabi Musa mengatakan saya. Wah ini ya, ditegur, Musa, saya punya hamba. Karena di pertemuan antara dua laut sana, kamu berguru ke sana, kan gitu. Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Nah, terkenalnya Nabi Khidir. Nah, di dalam hadis Nabi Khadir. Nah, jadi ya biasa disebut Khidir atau Khadir tadi. Terus belajar di sana. Kan itu. Sedangkan Nabi Khadirnya mengatakan Allah memberi ilmu kepadaku yang tidak diberikan kepadamu. Sedangkan Allah memberikan ilmu kepadamu yang tidak diberikan kepadaku. Nah, itu dia. Nabi Khadir tidak merasa yang paling pandai. Ini membeda ilmu wae kan itu. Gitu nggih. Terus surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya innamas as-sabilu jalan kesalahan ya. Alladzina yadlimuna, atas orang-orang zalim, orang-orang yang ayat limunan nasa mendolimi manusia kan ya, berbuat dolim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan mereka mencari di bumi dengan tanpa hak. Maksudnya tanpa mengindahkan kebenaran. Ulaika mereka itu bagi mereka adzabun alim, siksaan yang pedih. Kan ya. Jadi Allah itu kan memberitahukan banyak dosa dan kebinasan itu dipikulkan kepada orang-orang yang lebih dulu memulai perbuatan zalim. Kan ya. Zalim itu gampangannya merugikan kepada orang lain itu perbuatan zalim. Hadisnya nggih. Hadisnya 1589. Wan Iyad bin Himarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sungguhnya Allah taala auha mewahyukan ilayya kepadaku an untuk tawadhu
merendahkan diri, rendah hati, itu bukan rendah hati. Hatta sehingga la yabghi ya ahadun, tidak ada seorang pun yang bagho melampaui batas. La yabghi tidak ada yang melampaui batas bagho itu ya. Ahadun seorang ala hadin atas seorang yang lain. Tidak ada seorang pun yang melampaui batas kepada orang yang lain. Nah, melampaui batas itu adalah kedzaliman tadi. Wala dan janganlah yafkhar ahadun ala hadin. Janganlah seorang itu membanggakan diri atas orang yang lain. Janganlah merendahkan ya seorang atas orang yang lain. Ini. Yang pertama di sini pelajarannya Allah itu melarang lewat Nabi Muhammad ya, lewat wahyu kepada Nabi mengatakan Allah itu mewahyukan kepadaku. Nah, kan itu. Apa? Untuk tidak menganggap diri sendiri itu lebih utama daripada orang lain. Pernah saya sampaikan nih, karena sebenarnya kita melihat orang itu kan kadang-kadang zahirnya saja atau kadang-kadang dari jarak jauh, kan itu nggih. Karena kita tidak gulang-gulung kepada orang ya. Dan orang yang lebih tahu itu yang lebih dekat. Nek suami mungkin ya istrinya itu nggih. Istri suami itu yang lebih tahu. Nek orang lain sudah di luar rumah itu tidak tahu. Apa yang dilakukan di rumah, apa yang dilakukan di luar sana kan tidak tahu. Kan gitu. Nah, kan. Sehingga kita tidak tahu kalau orang itu punya amalan yang baik, ya, punya amalan andalan, kita tidak tahu. Nah, kan ya. Kadang-kadang dia mempunyai kekurangan ya. Nah, cenderungnya atau kebanyakan orang itu melihat kekurangan orang lain, itu kekurangan. Akhirnya merendahkan karena dia mempunyai orang, kemudian direndahkan. Dan lebih parahnya lagi nanti disiar-siarkan, gitu ya. Disiar-siarkan biar namanya jatuh namanya. Kan itu lebih parah lagi begitu. Dan orang kan kadang-kadang seperti itu. Ya dia punya kekurangan ya. Saya rasa setiap kita mempunyai kekurangan. Sedangkan kelebihannya orang biasanya lebih tidak bisa memandang kelebihan orang lain. Yang tampak apalagi yang tidak tampak. Nah, ini kan gitu. Kita kan tidak tahu. Kan gitu nggih, karena tidak tiap hari bergaul. Nah, kan ya. Kan gitu. Itu yang terjadi kan seperti itu. Makanya jangan merasa lebih utama daripada orang lain. Kita tidak tahu ada orang yang lebih utama daripada kita. Dan lagi ada orang-orang yang memang tidak mau terkenal gitu loh nggih. Tidak mau terkenal. Dia menyembunyikan diri dari orang banyak. Nah, itu seperti itu. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni itu ya. Uwais Al-Qarni itu orang yang sana dari Qarn, desa Qarn itu. Itu kalau Rasulullah tidak menyebut, orang tidak ada yang tahu keutamaan Uwais ini kan ya. Tidak ada yang tahu. Kan, cuma Nabi menyebut kami kan ya. Nanti akan datang pada kalian orang bernama Uwais dari Qarn. Dia punya ibu, dia sangat berbakti pada ibunya. Kan ya. Dia pernah sakit belang kemudian sembuh kecuali 1 dinar. Nah, kalau kalian sempat bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Karena dia doanya diijabahi oleh Allah. Wah itu loh. Kalau Nabi tidak menyebut gini, orang tidak ada yang tahu. Nah, karena dia orang biasa, ya, dan menyembunyikan diri, kan itu. Kan itu. Nah, nanti kalau di bab yang lain, orang kalau berbakti kepada orang tua itu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Qarn ini, Uwais Al-Qarni ini. Maka orang itu penting ya, berbakti kepada orang tua itu penting dan fadilahnya besar dan menyebabkan masuk surga di dunia saja. Doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ketika Umar jadi khalifah, dia selalu tanya kalau ada rombongan haji ya,
Dari Koren apa ada orang dari Koren, kalau ada tanya apa ada namanya Uwais, sampai akhirnya ketemu Umar minta doa. Uwais ya masih tidak mau mengaku. Kami kan orang biasa, kamu yang khalifah yang terkenal, yang orang soleh kan malah gitu. Nek cara bahasa kita serasa ngeles. Rasul wis cerita ya. Wah gitu, Rasul cerita. Nah, aku nek ketemu kowe kan njaluk donga, Rasul cerita ya donga. Akhirnya didoakan oleh Uwais. Setelah itu banyak orang minta doa. Dan banyak orang doa, akhirnya dia terus pergi meninggalkan keramaian orang, bersembunyi lagi. Akhirnya apa? Gampangannya yes delik gitu artinya pergi dari keramaian orang kan. Tujuannya ya biar tidak gitu, tidak ingin terkenal. Nek cara sakniki no ya pilih ngedeke tabib no nggih. Dite akeh. Kalau dongane mandirene, apa donga apa ngene. Njok apa? Ngene dongake. Ana carane dite akeh nggih. Nek cara saiki kami duwiten. Saiki kami duwiten. Nah, gitu nggih. Maka kita jangan merasa yang paling utama. Karena kita tidak tahu orang lain itu sebenarnya punya keutamaan yang besar, yang lebih besar daripada kita. Nah, gitu. Apalagi orang yang tidak pernah bergaul, karena ngomah gitu. Nah, peribahasanya seperti katak dalam tempurung. Rumasane wis menguasai satu ruangan, satu tempat. Ini ya gresik jero bathok jane. Gresik jero bathok, ora ngerti jaba dunia luar itu masih luas. Nah, kan gitu. Atau jangan seperti apa? Belalang. Belalang nek eneng lang delik, tapi kalau lang lunga sayalah lang. Padahal belalang aku lang. Jangan. Nah, itu tadi dilarang membanggakan diri yang itu akan menjadikan jadi sombong, dan sombong itu akan kemudian merendahkan orang lain kan ya. Kemudian yang diperintahkan kita supaya tawadhu, rendah hati, dan itulah akhlak Islam. Orang itu supaya rendah hati kan itu. Kemudian ada wahyu yang selain Al-Qur'an ya. Ini kan Nabi mengatakan saya mendapatkan wahyu, tapi bukan Al-Qur'an. Wahyu jadi as-sunnah kan. Jadi sunnah itu wahyu dari Allah, cuma tidak digolongkan sebagai Al-Qur'an ya, tidak ditilawahkan, tidak dibaca sebagai Al-Qur'an. Nanti banyak gitu itu. Dan begitu biasanya dikenal dengan hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu apa namanya? Wahyu dari Allah, cuma redaksinya yang menyusun Nabi Muhammad sendiri. Kalau Al-Qur'an langsung kalimatnya itu redaksinya langsung dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim langsung dari Allah. Tapi hadis qudsi seperti hanya ilham gitu ya, ilham. Terus nanti yang menyusun kalimatnya Nabi sendiri kan itu. Begitu. Pun 1590 pendek ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala rajulu idza apabila qala berkata ar-rajulu seseorang, apabila seseorang itu berkata halakan nasu, halaka binasa, ya an-nasu manusia, bahwa maka dia itu ahlakuhum yang paling binasa di antara mereka. Kan ini.
Artinya apa? Larangan membanggakan diri dan menyepelekan orang lain, kan gitu. Kalian semuanya celaka ya. Celaka semua kalian. Wah, sing selamat wong aku tok. Wah, kan itu. Padahal jenenge itu selamat. Nek guyone kalian semua celaka, sing selamat saya saja jenenge. Selamat jenenge. Itu tadi ya, larangan menyepelekan orang, sehingga itu tadi menganggap orang yang lain celaka atau binasa, kan. Padahal orang kalau pas begitu itu, pas ngomong begitu dia yang paling celaka, kan itu. Jadi orang kalau pas berkata begitu, dia sebenarnya orang yang paling celaka, nah, kan. Dia orang yang paling jelek di antara mereka. Pun ya, 2 hadis nggih. 2 hadis nomor 3 nih, Pak. 2 pendek-pendek nggih. Bab larangan membanggakan diri. Bab berikutnya, bab yang ke-200 dalam bab larangan jutaan. Jutaan bahasa Indonesia ini apa? Neng-nengan. Itu bahasa Inggris. Neng-nengan. Jutaan. Apa? Mendiamkan, saling diam sesama muslim. Tidak tegur sapa selama 3 hari. Kecuali karena ada alasan khusus ya, ada alasan khusus. Nah, kan gitu. Dia menampakkan kefasikan atau dia melakukan pelanggaran ya, gitu. Dalilnya di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu ikhwatun, saudara. Bersaudara, orang beriman itu bersaudara. Fa-aslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum, di antara saudara kalian. Ya. Jadi kalau ada orang beriman yang berselisih, yang padu, didamaikan. Ojo dikompori, wong wis damai malah dikompori main berselisih. Nah, orang kafir kan gitu lagi. Orang kafir tidak suka orang beriman itu rukun, bersatu itu tidak suka. Pokoknya dikileni terus, kileni ini menapa? Di provokator terus biar pecah, ya, biar padu, biar lemah. Nah, es padu pecah jadi lemah kan. Kita sebagai orang beriman jangan gitu ya. Di surat Al-Maidah yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Nah, didamaikan, jangan malah ditolong dalam permusuhannya tadi kan gitu. Hadisnya 1591. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u, janganlah saling memutus hubungan maksudnya kan. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah tahasadu, saling hasad, iri dengki, jahil metakil. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Wala, dan tidaklah yahilu halal, tidak halal lil muslimin, bagi orang Islam, ayah juro, bahwasanya dia menghijroi itu mendiamkan tadi nih, menjutak akhahu, saudaranya, fauqa salasin, di atas 3
hari. Fauqa di atas maknanya lebih ya. Lebih dari 3 hari. Hadis ini sudah dimuat di hadis 1567 bab yang ke-269. Belum lama nggih. Larangan saling membenci, memutuskan hubungan, saling bermusuhan dilarang. Nggih. Jodak ganti ya sisan. Cuma sebagian takok-takok itu hubungan rahim gitu ya. Memutus hubungan rahim. Wala tadabaru nyingkir. Nek petukan ning dalan siji mengo ngiwa, lha siji mengo nengen. Malah ada pada-padan nggih. Ngiwa karo nengen. Jadi sing ngiwa sing nengen ada pada-padan. Ning masih sing berlawanan. Kan itu. Kan gitu. Saling membenci. Wah, kan ya. Saling iri nggih, tak boleh. Cuma kadang-kadang orang itu gitu nggih. Orang itu biasanya ada masalah dulu. Masalah dengan orang gitu ya. Ada masalah terus timbul kebencian. Kalau sudah timbul kebencian, timbul hasad gitu loh nggih. Timbul kata nek sing wong sing dianyeli mau itu napa? Itu nikmat wanyel benci wis. Wah. Kan gitu orang kan begitu itu urut-urutane kayak kan. Makanya jangan punya rasa benci kepada siapapun kan ya. Jangan belakangi. Karena kalau ada benci nek anyel karo wong apa sing dilakoni wong mesti keliru di mata dia. Karena anyel kok. Wong anyel sik nek wong anyel ki apa-apa salah apa-apa keliru pada orang yang dianyeli kan itu. Kan itu nggih. Gitu. Terus nek wis ngono terus dhek berulah supaya sing wong dianyeli mau men anyel, men susah. Oh, ono ganti, biasanya kan gitu, men. Wah, ngenek kae men susah ngene wah kan. Nah, itu bukan sifat orang Islam. Ini adab nggih, adab. Nah, kan gitu. Adab dalam Islam kan akhlak yang baik itu tidak seperti itu kan. Pun nggih. Sudah di hadis 1667 dulu. Terus saya kelingan toh? Pun lali. Jadi nek isine kan gampang dieling-eling nggih. Orang kapal hadis ini pengertiannya sudah pernah nanti masih ingat gitu ya. 1592 wa Nabi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu tidak halal li muslimin buat orang Islam untuk orang ayah juro akhau bahwasanya dia mendiamkan saudaranya menjodak saudaranya faqo salasin lebih dari 3 hari. Nek sini bukan salasi layalin ditambahi malam lebih dari 3 malam. 3 malam maksudnya 3 hari. Kalau orang Arab dulu biasa menyebut malam karena penanggalan itu dimulai dari malam. Yaltaqiyani keduanya bertemu, fa yuridu hada maka berpaling ini, wa yuridu hada dan berpaling ke sini kan ya. Sing siji bersaling ke apa? Ya, ngalor kan itu pokoknya saling membelakangi kan ya. Jadi dia berpaling dari saudaranya, saudaranya juga berpaling dari dia. Wa khairuhuma dan sebaik-baik keduanya alladzi yang ya beda'u memulai bisalam dengan salam. Nah, 2 orang yang saling membelakangi tadi, yang saling menghijrai sing jodakno, yang paling baik di antara 2 orang itu yang memulai dengan salam. Sing nglurui luweh dhisik dan ngluruinya dengan mengucapkan salam. Kan nggih. Assalamualaikum. Nggih. Kan gitu.
Jadi di sini nggih. Batasan jutaan itu hanya 3 hari. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan boleh menjutak saudaranya itu lancar hukum Islam. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 hari. Tapi yang berkata nek ra kepepet rasa jutaan. Nek baca jutaan emosi ta nggih. Wis karena emosi terus tak jutak we. Oh, jutak. Walaupun ra ngomong ning menenge diluroi ora semaur. Wah, gitu nek bacot mau emosi. Wis gek sadar, gek luruan lho. Aja nganti kliwat 3 dina, ngoten lho nggih. Kan gitu. Orang kan kadang-kadang emosi to nggih. Emosi kan wanyel. Wanyel iki kan diluroi karo sing dianyeli mah kan gak semaur nggih. Padahal kadang-kadang sing gawe anyelmu ra sengaja. Ora krasa nek gawe anyel. Jadi nglurah-ngluroi sing diluroi cek anyel. Kan itu bisa saja begitu nggih. Pun itu jutaan ya, jadi jangan lebih dari 3 hari. Berikutnya 1593. Ini pemahamannya kan mudah-mudah nggih, tidak perlu banyak penjelasan nggih. Terus krungu bola-bali nggih hadis seperti ini. SD pelajaran SD wis eneng biyen wis ngerti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamis. Tu'radu dihadapkan al a'malu amalan. Amal perbuatan dihadapkan kepada Allah maksudnya nggih. Fi kulli isnain pada tiap-tiap hari Senin wal khamis dan hari Kamis, Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in, fayaghfirullahu maka Allah mengampuni ini dosa-dosa ya. Likulli imri'in untuk setiap muslim, setiap orang ya, yang la yusyriku billah tidak menyekutukan Allah. Sayan sedikit pun dengan sesuatu pun. Ila kecuali imra'an seseorang yang kan adalah bainau di antara dia wa baina ahi dan di antara saudaranya, antara dia dan saudaranya sahna permusuhan kan ada permusuhan dengan saudaranya, jutaan tadi gitu ya. Fayaqulu maka Allah berfirman itu utruku tinggalkanlah, maksudnya biarkanlah hadaini dua orang ini hatta hingga yastaliha keduanya berdamai. Nah, ini lagi. Keduanya berdamai. Jadi ini pemberitahuan ya, setiap hari ada laporan amalan manusia itu ada laporannya mingguan tiap Senin dan Kamis. Nanti ada yang harian pagi dan sore kan ya. Nah, itu. Maka ini salah satu dalil Rasulullah puasa Senin Kamis biar dilaporke pas poso nanti lho kan itu. Nabi kan ditanya kenapa puasa Senin Kamis. Nah jawabnya ini karena setiap Senin dan Kamis itu amalan manusia dilaporkan kepada Allah. Pas dilaporke pas poso. Nah itu lagi. Atau pagi dan sore. Pagi itu ketika subuh ya. Terus sore asar. Makanya dipenting-penting ya salat subuh kan pas dilaporke dalam keadaan salat. Ya itu loh. Jadi pas laporan ini pas apik terus. Nah, kan gitu. Walaupun tanpa dilaporkan Allah juga sudah tahu. Dan jangan kita apa jenenge? Ngakali. Yang penting pas laporan aku apik bar kuwi jeng kayak wis. Masane nek pas ora jam laporan jeng-jengnya Allah ora ngerti. Ya ngerti ngono lho nggih. Kan itu sebenarnya hanya biar napa jenenge? Biar manusia itu semangat beramal di waktu-waktu itu kan.
Kan gitu. Itu nggih. Ya. Terus ketika hari Kamis, Senin dan Kamis itu Allah dihadapkan laporan, Allah kemudian mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, orang-orang yang tidak musyrik, dosanya diampuni. Kecuali walaupun orang tadi tidak musyrik, itu belum diampuni dosanya kalau dia jotaan dengan saudaranya. Dikatakan wis wong loro le jotaan rasa diampuni sik kuwi. Wis dianu sik, rasa dilaporke. Rasa dilaporke tinggal ae. Biarkan dulu itu. Wis wong jotaan wis rasa diurusi sik. Nek rong apa? Nek rong berdamai. Nah, itu lho nggih, kan rugi jadinya kita. Kita belum mendapatkan ampunan dari Allah kalau punya jotaan itu. Nah, gak ada jotaan mboten? Mboten nggih. Kaya zaman kuno jotaan. Zaman kuno cilik kasok jotaan nggih. Jotaan. Tapi saya belum pernah jotaan, ini rasa saya belum pernah jotak wong ya. Ya wong nek jotaan apa? Apa jenenge? Guyon iki cah cilik jotak ya jotak. Jotak nganggo napa? Cendikane si anu dijotak. Tak bumbung teras cilikmu jotak pirang sasi. Nganggo napa jenenge? Nganggo cendikan karo cendikan tak bumbung teras cilikmu jotak pirang sasi. Dulu cilik kan ya nek menurut saya ya geruang bermain itu nggih dadi rokok terus jodohan nganggo ngene iki. Saya dijotak yo. Kan gitu. Ya. Zaman kuno cilik jodohan. Saiki wis ra model jodohan maca. Upane wis mudeng wis ngaji jodohan iki ya. Eneng ya kebangetan ngono lho nggih. Nek kadang-kadang eneng lho nggih. Kadang-kadang eneng wis ngaji wis padha mudenge jodohan ya ya. Ya eneng. Sok-sok. Ya kita jangan. Wong suami istri kadang-kadang jotaan. Istrine wanyel karo suamine, terus anggere diluruhi meneng ae, kan meneng ae. Ya gitu. Sing sering tersinggungan kan ibu-ibu, perempuan. Sing biasa sok gitu nggih, diken anyel. Kan jotak suamine dijotak. Jotak ning ya jotak ning ya ora. Kok ya jotak ya ora piye. Masak ya masak, anu ya ning dijak omongan ra gelem nyauri. Ning ya masak. Masak karo mecucu. Wis, salehke kono, tok. Nyalehkene ya karo dibrokke. Wis. Iki kan ya setengah jotak, setengah ora nggih. Ya masake ya anu ning ora gelem omongan. Niku setengah jodohan nih, setengah jodohan. Napa? Itu bapak bukan ibu. Oh bapak bukan ibu. Oh lagi. Gimana sing batin kadang-kadang nek santri sing anu mesti batin. Pengalaman pribadi. Wah. Biasanya dari pengalaman pribadi. Anggere eneng kiai ustaz balik ngomong terus disaut pengalaman pribadi. Padamen pengalaman pribadi. Kene iki nyindir kok. Darai pengalaman pribadi. Darai nyindir iki. Nek sing liyane nyaut, niki wonge genten ngono sing liyane nyaut enten niki wonge nggih anu. Wonge genten iki. Enten mboten wonge niki. Wonge darah mangkat. Kayak sing ra mangkat niki. Sing ramangkat. Nah, isih mambu-mambu bodho niku lho. Bodho ngaji. Mungkin eneng sing anu, eneng sing berpedoman. Wong jadwale raneng kok ngenengke aneh-aneh ae. Eneng sing ngono mungkin eneng sing duwe pendapat ngono ki. Kira-kira lho nggih. Eneng sing duwe wong jadwale raneng kok antara-antara kene pengajian. Dadi gondeli jadwal. Jadwal nek kleru kan bisa dirubah ngono nggih. Kan ini. Jadwal kan ya gawe
Menungsa ya iso kleru kan ngono ning dienggo gontelan. Wong jadwale iki libur kok ngaji ngono. Aku ra mangkat ae. Ya wis ra mangkat ya ora apa-apa ra entuk ganjaran ngono. Anu lagi. Nek wong mesti raneng iki. Wong ra mangkat tok nek sing mau. Nek sing ngene kan mangkati berarti ora ngono kuwi mesti kan ngoten iki. Sing ngono mriki kan dadi ra mangkat wis ora usah mangkat ae jadwale prei. Nggih. Pun 1594. Wan Jabrin radhiyallahu anhu qala, samitu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna syaitana sesungguhnya syaitan qad sungguh ayisa putus asa. An banyak budahu menyembah kepadanya al-musallun orang-orang yang sholat fi jaziratil arabi di jazirah Arab ya. Walakin akan tapi fit tahrisi bainahum dalam apa merusak di antara kalian atau di tengah-tengah mereka, bukan kalian hum ya, di tengah-tengah mereka. Jadi ketika orang-orang sudah Islam, sudah sholat gitu ya, setan sudah putus asa di jazirah Arab itu. Nggodha manusa kuwi wis angel. Nggodha manusa kan musyrik untuk menyembah dia, untuk menyembah setan sudah sulit. Akhirnya sudah putus asa. Wis iki ra iso kene iki. Nggodha kon nyembah setan wis ra iso iki. Saiki ae. Ganti strategi, ganti jurus. Maka setan menggoda supaya manusia itu jutaan tadi, itu lho nggih. Jadi merusak hati orang itu biar dia saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan. Itu yang bisa dilakukan oleh setan kan ini. Makanya akhirnya terus mereka itu tadi bermusuhan gitu kan, padahal pada mengislami kan, bermusuhan bahkan saling membunuh perang kan, itu sebenarnya godaan dari setan itu kan. Nek wong do kon ninggalke salat ki wis angel, digodho men ra salat angel. Kuwi teng jazirah Arab mriku. Nek teng mriki kita rasah digodho e. Ra digodho do meninggalkan salat. Kene sing ngejak salat ki sing angel genti. Malah kaya meh putus asa genti sing ngejak lho. Jak ngene ora gelem ngene malah ngejak kaya meh putus asa. Lah niki setan ngejak wong Islam meninggalkan salat putus asa. Dijak rasa salat niki putus asa karena orang itu salat. Ning kene saiki ngejak salat iki piye ya. Ya udah salat kan itu. Jadi sholat itu nang masjid itu ya ker musiman apa napa? Musiman apa jenenge? Temporer. Nek wayah bodho ning masjid, poso ning masjid. Bar posone bar bodhone wis ilang meneh. Kan itu ya. Itu jadi PR bagi kita nggih, jadi PR bagi kita bagaimana mereka itu napa jenenge? Sergap nang masjid, kerasan nang masjid. Apa dikai fasilitas, apa dikai piye men? Udah sergap nang masjid jadi PR. Nah, itu nggih. Kan gitu. Walaupun nek kaya masjid jaga karyanya kan dianggap berhasil nggih. Orang yang biasa ngene rajin ke masjid. Padahal nek di persentase karo lurane masjid tetep akeh lera nang masjid, tapi usahanya dianggap berhasil itu nggih. Ya, sing biasane tukang becak krono tatus tok ya rasah disengeni, ini sesuai
gelem salat. Masalahnya masjid liyane disengeni. Nut ngono lho nggih. Kan gitu. Ya dia di Belanda jadi mau, tapi tetap itu tadi apa jenenge tetap ya yang tidak sholat masih lebih banyak itu kan gitu secara jumlah. Terus endi niku? Hadis pinten niku? Sembilan, empat. Oh niki dereng di anu, dereng di apa? Pindah. 1594 nggih. Ya, nggih. Jadi setan itu anu, ora kokean, ora kurang akal nggih. Untuk menggoda manusia ora kurang akal. Nah kan itu seperti itu. Digodha kene ra iso, godha nganggo iki, godha nganggo ra iso, godha nganggo iki. Dan gigih dalam apa jenenge nggodha itu gigih sampai ada setan kober. Nggodha iki kober ae. Godha manusia kober ae setan kober. Manusiane sing ora kober, ora kober ngibadah. Setane kober nggodha. Manusiane sing ra kober ngibadah. Kan gitu. Kemudian dari sini juga pelajaran setan itu selalu mencari celah nggih. Cari celah sing iso digodha liwat ngendi ya, selalu mencelah. Jadi setan itu selalu berpikir terus supaya bisa menggoda manusia. Sedangkan manusia tidak pernah selalu berpikir bagaimana supaya bisa taat kepada Allah. Tidak selalu berpikir bagaimana mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Sedangkan setan selalu berpikir untuk menjerumuskan manusia. Ngoten nggih. Sedangkan manusia yang sudah beriman tidak selalu berpikir, tidak berpikir terus bagaimana menyelamatkan manusia biar tidak terjerumus. Akhirnya kalah setane berpikir terus kok. Bahasanya sering melakukan inovasi, melakukan inovasi dalam menggoda. Sedangkan orang beriman kadang-kadang mung cuek-cuek saja. Yang penting aku, wah itu nggih. Yang penting awakku wis ngene wis nglakuin apik, tapi tidak pernah itu tadi. Berpikir bagaimana supaya manusia juga jadi baik kan. Ya, gitu. Kita niki artinya kan kita kan belum maksimal nggih dalam mengajak orang supaya jadi baik dan mencurahkan pikiran, ide-ide, membuat inovasi supaya orang itu taat kepada Allah itu kan kita kurang kan nggih. Karena kita masih disibukkan dengan dunia, intinya kan gitu. Kita itu masih banyak disibukkan dengan urusan dunia. Jadi ra kober niku mau tulisannya. Dan salah satu celah setan yang setan dapatkan adalah apa? Memecah belah manusia, dipecah belah, persatuannya dipecah belah, hubungannya diputus ya ini kan ya. Nah, kan gitu. Itu celah dari setan. Kan gitu. Karena itulah sunatullah mungkin setan yang ngerti hadisnya Nabi niku. Hadis Nabi napa? Sataftariqu ummati hadza salasun wasyab'ina firqatan. Akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Mungkin setan yang ngerti hadis niku. Ha iki celah iki tadi. Celah iki. Celah nggo godho men do pecah belah iki ya. Godho. Wah, kan itu. Kan itu celah yang temukan oleh setan pecah belah manusia, memutuskan hubungan, saling bermusuhan, saling membenci. Sehingga tidak tegur sapa kan. Kemudian sholat itu dapat memelihara cinta kasih antar sesama muslim serta memperkuat tali persaudaraan antar mereka. Ngoten nggih. Wong ndak dina ketemu nang masjid, karo sing ora tau ketemu kan hubungannya tetap beda ta nggih.
Jenengan ndak ndelok ketemu nang masjid kan akrab jagongan. Nek karo sing ra tau nang masjid blas kan ya beda ngono. Beda anunya akrabnya kan beda. Dan otomatis apa jenenge? Refleksnya itu juga berbeda. Gitu loh nggih, refleks itu tolong menolong nih tetap berbeda. Beda iki zaman masjid nanti loro ayo tileki langsung jamaah masjidnya kan langsung gitu nggih. Nek kono loro ora ngerti, wong ra ning kabare ra tau ning masjid kok. Dadi ora ngerti maka refleksnya kan juga kurang lho nggih. Wong kabarnya saja kadang terlambat kok nggih. Nek jamaah masjid kan kok ora ketok teng masjid iki oh nembe loro ayo piye carane kan itu. Karena napa jenenge? Selalu di absen gampang ini kan. Makanya salah satu hikmah dari sunahnya Nabi setelah salat wajib itu Nabi menghadap ke makmum ngono nggih. Salam menghadap makmum karo ngabsen lho nggih. Iki sing biasane mangkat ora mangkati sapa iki? Iki malam setunggal iki ora mangkati sapa iki? Ketok sing ora mangkati. Iki biasane mangkati ra mangkati ketok iki malam Setu. Iki ra mangkat ngene. Kan itu nggih. Gitu. Lho ketake meneng-meneng ngono iki ustaz ngono iki ya ngabsen lho nggih. Ngabsen lho iki sok ketok iki sok ora. Iki biasanya ketok dadi ra ketok kan gitu. Jadi ya walaupun kadang-kadang sok meneng wae ning asline ora ketok nendi. Bukan untuk direndahkan lho nggih, tapi untuk dicari kabarnya, bukan untuk direndahkan, diolok-olok ndak, untuk mencari kabarnya kok ora mangkati ngopo. Nah, itu nggih. Oh, ada kepentingan begini. Oh ya sudah. Nek sehat ya alhamdulillah kan gitu. Bukan untuk itu tadi. Bukan untuk ndak kan itu nggih. Tapi untuk mencari kabarnya, untuk menunaikan hak-haknya itu nggih. Loro ya ditileki, nek perlu bantuan dibantu, apa yang bisa dibantu, paling ora ndongake kan gitu nggih. Dan maka Nabi itu habis sholat itu menghadap ke makmum, itu kan sambil itu tadi. Siapa yang tidak kelihatan terus kemana ditanyakan. Ya, okay. Makanya sebetulnya nek di dalam apa kehidupan Rasulullah itu sahabat yang bersama Rasulullah kalau bepergian biasanya izin kepada Rasulullah nggih. Ya Rasulullah ini saya mau ke sana. Jadi sing ngerti rasa ditakokke. Nah, kita kan belum begitu nggih. Jadi ya karena sebagian apa-apa durus lho. Kadang-kadang kan risih gitu lho. Ditakoki kabare risih. Ngono takok kene ditakokke. Nah, risih padahal bukan ora piye-piye, ora ngopo-ngopo itu tadi cuma mencari kabarnya tadi kan. Padahal orang itu kalau menanyakan seorang itu kan sebenarnya bentuk perhatian gitu. Bentuk perhatiannya ditakokin karena dia perhatian dengan orang itu. Nara perhatian mangkat karmu ra karmu kan nek Cik. Itu lunga mbuh ra ya mbuh. Karena sudah tidak ada perhatian. Kemudian dengan ini juga menunjukkan bahwa Jazirah Arab itu punya keutamaan tertentu yang tidak dimiliki negara-negara yang lain. Nah, artinya satu tempat itu bisa mempunyai keutamaan dibandingkan tempat yang lain. Dan yang disepakati itu Haramain Mekah dan Madinah itu jelas mempunyai keutamaan dibandingkan tempat yang lain. Dan nanti juga ada masjid yang punya keutamaan dibanding masjid yang lain. Nanti lagi neng Arab di Mekah itu sholat neng kono padha karo 100.000 kali di masjid yang lainnya. Gitu nggih keutamaan nggih. Sholat neng kono pisan padha karo sholat neng Indonesia atau negara yang lainnya ping 100.000. Kuwi neng kono pisan padha. Oh. Kan gitu. Kalau di Madinah 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Kalau di Masjid Syekh Yazid 27. Ya padha ae, padha arep masjid liyane. Ning anggere masjid anyar do ngintik rene ta biasane. Lenggen. Rono ning ana selfie ya.
Banyak sing do salat malah sing ora salat ya kayak malah gur do selfie. Lah iki karepe piye? Lah itu sudah jadi masjid, jadi tempat wisata kan ini. Jadi tempat wisata. Dan itu artinya sudah sejak lama nggih. Dulu masjid Kubah Mas, ngoten nggih. Kubah Mas Dorono, masjid apa kan. Masjid napa replika Madinah ning Karanganyar niku hampir. Ya kadang-kadang orang ke sana ndak ada fadilah ning bangga. Aku wis tau no. Aku wis ping 4 no. Walah. Sing ngomong tau siji aku wis ping 4 no. Oh. Padahal ya nek fadilah. Nek fadilah ya kan ini. Nek sing ada fadilahnya jelas 3 masjid niku nggih. Sampai Nabi bersabda tidak boleh menyungguh-nyunggui ziarah ke masjid ke satu tempat kecuali 3 masjid itu. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Berikutnya jamnya cocok mboten niku? Cocok nggih. Satu hadis lagi nggih. 1595. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yahilu tidak halal lil muslim bagi orang Islam ayah jura bahwanya dia menghijrahi, dia menjutak, mendiamkan akhahu saudaranya fauqa salasin lebih dari 3 hari. Faman nggih. Sama faman hajaro maka barang siapa yang menghijrahi, menjutak, mendiamkan fauqa salasin lebih dari 3 hari, famata kemudian dia mati, dakhala nar masuk neraka. Wah, ancamannya ya anu nggih. Napa jenenge? Abot nggih. Padahal gur jutak lho niku. Gur jutak. Nah, kan nggih. Jutak itu bisa jutak orang itu bisa napa jenenge masuk neraka. Nganti mati kok jek duwe jotaan. Nah, nggih. Kan gitu. Jadi jutak itu termasuk dosa besar ini. Sampai bisa menyebabkan orangnya masuk neraka. Kan, maka jangan sampai jutaan. Kan nggih. Kan gitu. Wis dikandhani mbok ya wis dimaafkan. Kan itu. Ngono ya ngeyel. Cek nganggo anu nganggo terus muni setilah Jawa niku. Setilah Jawa dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi godhong ora bakal nyuwek. Wah, setilah Jawa kan ngono wong sing jutak nganyele kandhane wis dimaafkan, saling maafkan cek ngeyel. Lha nek nganti mati menurut hadis niki lho nggih. Engko dituduh wong kok neraka-nerakake wong. Lho, darane nuduh neraka-nerakake wong. Saya membacakan hadis menurut hadis niki, wong niku mati duwe jodhakane marahi mlebu neraka. Niki nabi. Nek sampeyan murtad nabi nggih monggo. Nabi ku neraka-nerakake wong. Malah kan itu. Kadang orang itu kalau kita membacakan hadis apa kalau melakukan gini akibat masuk neraka itu dituduh neraka nggih. Ndak. Ya yang neraka-neraka nabi atau Allah nih Pak gitu. Kan itu. Nek karepe dhewe iki rasa ngopo-opo mlebu swarga ngono nggih, penak lho nggih. Karepe awake dhewe anu. Rasa rasa salat, rasa ndek kewajiban mlebu swarga, karepe awake dhewe. Ngene aku ya gelem, gampangane kan. Ning kan ora ngono, wong sing di swarga ora ngono, anune syarate kok anu nggih. Di neraka juga kan gitu. Itu seperti nggih. Di buruknya apa yang timbulkan dari itu tadi jutaan tadi anten nggih. Nggih. Nggih, baiklah sampai di sini dulu untuk malam hari ini nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan di
pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.